Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Pagi ini kita jumpa lagi pada acara Sumsel Virtual Fest. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PKN Sumsel, Bapak Haji Muhammad Al-Bahori M.Ilkom. Betul gitu Pak ya? Iya. Selamat datang di Tribun Sumsel Pak. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah sangat sehat baik. Pak ya. Menjelang pemilu mungkin lebih intens, lebih sibuk Pak ya. Ya harus. Oke, Tribuners, kita hari ini akan berbincang-bincang tentang strategi politik dan pemenangan partai baru sekelas PKN menghadapi pemilu 2024 yang lebih dinamis karena diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia. Kita ingin bincang-bincang bagaimana sih strategi pemenangan PKN Sumsel sebagai newcomers di Sumatera Selatan. Pak, sebagai partai baru, mungkin Bapak sudah punya ancar-ancar pemetaan gitu ya, melihat DCS yang sudah dikirim ke KPU itu gimana Pak? Bisa nggak ini tembus di 4% presidential threshold? Ya, terkait dengan PKN Sumsel ya. Kemarin 2 minggu yang lalu sudah ada daftar calon sementara ya. Dan kebetulan PKN sebagai partai baru untuk bacaleknya ya lebih kurang 100% dari 2 dapil ya memenuhi syarat. Demikian juga untuk DPRD provinsi kita 100%. 100%. Dari bacalek yang kita ajukan hanya untuk bacalek kabupaten kota di 17 kabupaten kota itu kita lebih kurang meloloskan 80%. 80%. Iya. Tentu punya semacam kendala Pak dalam merekrut caleg gitu ya. Sebagai partai baru, bagaimana meyakinkan orang untuk bergabung dengan kita Ya. gitu? Partai baru ini kan tidak lepas daripada figur publik ketuanya ya. Jadi kebetulan ketuanya Ibu Lusianti yang saya kira sudah cukup dikenal di kalangan Sumsel dan itu bisa menarik magnetik ya bagi para masyarakat untuk berpartisipasi menjadi bacalek ya, dan insya Allah jadi caleg di Partai Kebangkitan Nusantara Palembang. Jadi kalau kita melihat yang mendaftar itu ada dari kalangan politisi juga ya, yang dari partai-partai yang lain hijrah ke kita, ada juga dari akademisi ya, ada juga dari praktisi maupun profesi. Jadi cukup komposisi dan formulasinya cukup ya meyakinkan lah ya. Gitu loh. Untuk DCS mungkin nggak akan bergerak Pak ya, maksudnya ke DCT. Lalu sebagai partai yang pendatang baru tentu punya diferensiasi dengan partai-partai yang sudah lama itu. Ya. Maksud saya apa yang menjadi jualan Anda kepada pemilih nanti di 2024 ini? Ya, saya kira partai politik ini harus punya identitas ya. Iya, betul. Punya ideologi yang baik ya. Nah, terutama dengan maraknya ragam politik saat ini ya. Jadi itu memberikan peluang bagi partai baru. Kalau menurut dari hasil ya pengamat politik lah ya, bahwa partai baru ini akan bisa bersaing dengan partai lama sepanjang dia memenuhi 3 kriteria. Pertama adalah dia memiliki pimpinan partai figur publik. Ya. Kedua adalah momentum, dan ketiga adalah basis. Nah, dari ketiga kriteria ini, Partai Kebangkitan Nusantara ketua umumnya adalah seorang politisi muda yang populis ya, yang berpengalaman, itu namanya Anas Urbaningrum. Dan beliau ya kalau bicara pengalaman di politik, di organisasi ya, di baik itu organisasi kemasyarakatan maupun kemahasiswaan, beliau sudah dikenal kan ya. Dan konsekuensinya justru
banyak simpatisan beliau, jadi basis masanya ada. Nah, yang ketiga tadi adalah mengenai momentum. Nah, kalau kita melihat kontestasi politik di 2024 ini ya, di mana sampai saat ini ya kan partai-partai banyak yang berkoalisi, bahkan koalisi ini kan cenderung tidak apa namanya itu belum stabil ya, stabil ya, termasuk komposisi siapa wapresnya, dan sehingga dasar koalisi ini juga kadang-kadang antara partai ini lebih kepada figur partai, figur capresnya ya, jadi tidak pada koalisi ini pada ideologi partai, ya kan? Nah, sehingga ini akan membuat semacam skeptis pemilih ya, yang mungkin secara aspirasi mereka dengan adanya koalisi ini, dengan adanya capres ini ada rasa tidak puas, sehingga momentum inilah yang akan kami coba untuk memberikan semacam strategi ya. Apakah itu strategi komunikasi, apakah itu ideologi partai yang dapat menarik simpati dari masyarakat yang notabene agak sedikit mengambang. Yeah. Nah, dan kami sebagai partai baru tentunya harus memiliki kelebihan. Nah, salah satu yang diarahkan oleh Ketua Umum adalah kita boleh partai baru, tapi harus membuat semacam kebaruan. Jadi partai baru dengan segala kebaruan dalam kerja-kerja politik. Nah, salah satu basis perjuangan kita ya, apabila nanti menjadi partai yang masuk di parlemen atau kader kita juga nanti masuk di dalam pimpinan kepala daerah ya, beliau menekankan bahwa harus komit di dalam melaksanakan perjuangan yang berorientasi kepada masyarakat. Makanya Ketua Umum kita mengatakan bahwa politik tertinggi itu adalah kemakmuran rakyat. Jadi bukan politik dalam arti banyak suara, banyak kursi. Beliau mengatakan itu hanya kendaraan. Tapi bagaimana marwah batin kita kalau nanti terpilih dapat memperjuangkan hak-hak masyarakat banyak dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan dan menuju kemakmuran rakyat secara merata. Itu dasar perjuangan dari Partai Kebangkitan Nusantara. Kita bicara ke Sumsel, Pak ya. Ya. Karakter masyarakat Sumsel mungkin Pak Al mungkin lebih paham dari saya ya. Pak Al kelahiran sini kan. Tentu ada basis seperti yang dibilang tadi, basis pemilih yang belum ada, belum memilih, belum menentukan pilihan, atau basis masa mengambang lah istilahnya. Apa yang bisa menarik orang-orang ini supaya kalau basis-basis misalnya nasionalis, Islam mungkin sudah punya pilihan mereka ke partai A, partai B. PKN punya kompetitor selain partai lama, partai-partai baru juga, dan orang tahu PKN ini pecahan dari Partai Demokrat katakanlah. Apa yang Bapak tawarkan kepada pemilih-pemilih seperti ini, basis masa mengambang di Sumsel? Ya, salah satu kita meyakinkan bahwa baik itu politisi maupun kader terpilih nanti, hal yang paling utama adalah bagaimana memperjuangkan ya kemakmuran ya di wilayah Sumatera Selatan ya, di mana kita tahu bahwa kalau kita bicara data dan fakta itu, Sumsel ini kan senantiasa dari tahun ke tahun kan masuk provinsi termiskin kan. Nah, konsekuensi logisnya adalah kalau provinsinya masuk daerah termiskin, pasti kabupatennya juga masuk termiskin. Di satu sisi bahwa potensi kekayaan alam yang ada di daerah kabupaten provinsi Sumatera Selatan ya cukup
signifikan ya, baik itu migas, perkebunan, pertanian. Nah ini ada salah di dalam pengelolaan ekonomi. Nah disinilah nanti peran daripada perjuangan kita ya, bagaimana kita komitmen terhadap perjuangan ya untuk mengentaskan kemiskinan ya dengan berbagai platform program yang akan kita lakukan yang tentunya berorientasi kepada berpihak kepada masyarakat ke bawah ya, sesuai dengan amanah konstitusi kita kan gitu ya di pasal 33. Dan ini yang menjadi sisi perhatian daripada dasar perjuangan atau basis perjuangan dari Partai Kebangkitan Nusantara baik secara nasional maupun di daerah. Dan itu kami selalu tekankan ya, jadi jangan banyak narasi ya. Kan biasanya kan partai itu banyak narasi. Betul sekali. Narasi ya kan, tapi abstraksi sulit diaktualisasikan. Tapi kita coba membangun narasi, aksi, insya Allah akan berprestasi. Ya, itu penekanan dari Ketua Umum kita. Memang ya, kalau kita melihat pengalaman pemilu ya, baik itu 2019 ya, di mana jumlah partai hampir sama ya, ada 17 partai, ada 9 atau 10 partai baru ya, 10 kalau tidak salah, yeah, 9 partai ya. Itu memang tidak ada yang masuk parliamentary threshold ya kan, tapi kami yakin sebagai partai baru dengan kebaruan ya, dengan prinsip ya, dengan prinsip keberanian yang tinggi ya, dan kami yakin bahwa tidak ada hidup tanpa masalah ya, tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Kalaupun ada rasa lelah tertahan, kami yakin mimpi itu akan diwujudkan. Nah itu salah satu moto kita ya di dalam melakukan perjuangan politik, terutama di dalam menghadapi konsultasi pada pemilu 2024 mendatang. Oke. Mungkin para caleg sudah di briefing gitu Pak ya, soal program-program tadi. Terus bagaimana dengan infrastruktur partai sendiri Pak? Kalau partai-partai lama mereka punya infrastruktur sampai ke tingkat RT gitu ya, saksi mungkin udah disiapkan gitu ya. Kalau dari PKN sendiri gimana Pak? Udah? Ya itulah tantangan, yang tantangan saya bilang tadi kan ada peluang ada tantangan. Kalau kita bicara peluang ya saya sampaikan tadi bahwa partai baru harus memiliki 3 kriteria tadi. Harus mempunyai figur publik yang kuat, pemimpin partai, harus memiliki basis, ya kan, basis massa, dan ketiga adalah momentum. Kalau kita melihat kembali ke sejarah 98, geser ekonomi kan PDIP kan diuntungkan, Demokrat juga diuntungkan. Ya. Nah kalau bicara logistik, ya namanya partai baru kita masih lama. Tapi dengan semangat doa yang tinggi, insya Allah ya tidak ada masalah yang tidak dapat kita selesaikan. Yang penting bahwa para kader partai mempunyai keberanian yang tinggi ya, karena keberanian itu ada modal dasar perjuangan untuk meraih mimpi dan obsesi kita ya dalam pileg maupun pilkada nanti. Kalau pileknya bagus, pilkada kan betul ya, pemilu 2024 mendatang itu Mas Wawan. Oke, siap. Soal saksi Pak ya, saksi ini TPS orang-orang sudah mulai bicara TPS nih, partai-partai. Ada yang menyiapkan sekian saksi di TPS. Kalau PKN sendiri Pak sudah berapa? Sudah kita secara ini belum ya, tapi kita sudah mulai rencanakan. Karena memang saksi ada merupakan hal yang sangat prinsip ya, di dalam mengawal suara pada saat pileg maupun pilkada nanti. Jadi saksi itu bagian yang sangat penting yang telah kita coba koordinasikan ya, baik pada tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan maupun sampai tingkat ke desa ya, di TPS ya. Oke. Untuk sosok figur Ketua Umum sendiri Pak ya, tadi sudah disinggung-singgung soal figur Mas Anas ini kan. Mas Anas ini kan ketua partai pernah gitu ya. Ketua organisasi juga pernah, komisioner KPU juga pernah gitu kan. Banyak partai yang bergantung pada figur gitu.
Ada juga partai yang basisnya basis massa, basis ideologi yang mereka nggak tergantung pada figur. Kalau PKN sendiri kecenderungannya ke arah mana, Ya Pak? tadi saya katakan, dari sekian banyak pengamat politik, partai baru kalau mau bersaing dengan partai lama, ada 3 hal pokok tadi. Ya, di dalam waktu relatif singkat, kalau dia tidak punya figur sosok yang kuat, sulit untuk meraih simpati masyarakat. Karena biasanya kalau dia punya figur publik yang kuat, dia pasti punya basis. Nah, dalam kaitan untuk ketua umum kita, Anas Urbaningrum, ya kita tahu beliau adalah politisi muda, populer di zamannya, ya mantan aktivis, ya kan pernah di pimpinan di organisasi kemahasiswaan, HMI, pernah di KPU, pernah jadi ketua umum Demokrat, yang waktu zamannya beliau Demokrat cukup, ya kalau bahasa medsos itu cukup viral kan, ya. Dan terus beliau kena tersangkut kasus hukum, ya. Nah, saya kira 2 kriteria untuk partai baru bersaing itu sudah, insya Allah sudah kita dapatkan. Hanya masalah momentum, ya kan? Masalah momentum. Momentum ini penting gitu loh. Kalau kita melihat fenomena politik saat ini, ya banyak masyarakat yang tidak puas, ya terutama di dalam pemilihan presiden, ya. Kita tahu ada 3 yang sekarang ini, ya, yang kadang-kadang koalisinya pun berubah-ubah. Jadi itu berdampak kepada simpatisan. Ya mungkin pilihan-pilihan partai, ya kan tidak sesuai dengan aspirasi mereka, dan itu membuat semacam yang tadi yang disampaikan, jadi pemilih mengambang. Nah, disinilah angle momentum dari partai baru untuk bagaimana strategi komunikasinya, ya dalam rangka menarik simpati masyarakat yang mengambang. Dan kedua, masyarakat kalangan milenial. Ya, kalau kita melihat data 2019, pemilih milenial ini hampir populasinya 40%, dengan range usia 21-40, ya, banyak sekali. Jadi kami Partai Kebangkitan Nusantara, ya, salah satu fokus perhatian kita ada di kalangan milenial. Bagaimana kita melakukan strategi komunikasi, terutama kita tahu bahwa kalangan milenial ini ada kalangan yang bermain di wilayah media sosial, kan? Tanpa kita menyampaikan pesan-pesan politik yang betul-betul tidak abstraksi, ya, konkret dengan keyakinan tinggi, insya Allah kita akan dilihat oleh kalangan milenial. Karena kalangan milenial sekarang kalangan yang berpikir kritis. Tidak bisa dia hanya kita sampaikan pesan politik itu hanya dalam bentuk narasi-narasi yang bagus. Tapi narasi ini bisa nggak sih diaktualisasikan? Ya kan? Masuk akal nggak sih? Gitu loh. Konkret nggak nih? Konkret nggak sih? Tidak mengada-ada, kan? Kan gitu. Nah, cerita ini, ya, cerita kalau yang tadi saya sampaikan, Mas Anas mengatakan adalah politik tertinggi adalah kemakmuran. Ya. Tapi kalau kita melihat 78 tahun Indonesia merdeka, ya, di mana secara narasi, ya kan, aksi juga pernah dilakukan. Tapi kalau kita melihat jumlah provinsi termiskin dengan jumlah berapa? 38 provinsi, ya. Masih ada 20 terdaftar provinsi termiskin. Nah, tentunya pertanyaan besarnya bagaimana nih sistem pengelolaan ekonomi di kita, ya kan? Di mana konsentrasi, ya kan, partai politik pemenang yang berkuasa saat ini. Itu saya kira yang menjadi fokus perhatian kita. Nah, mengenai program detailnya, saya kira kalau kita ngomong sekarang ini nggak cukup waktunya. Tapi maruahnya adalah bagaimana program itu senantiasa memperhatikan hal-hal yang sangat prinsip di dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan masyarakat menjadi masyarakat yang mampu secara merata, tidak hanya dinikmati oleh sekelompok, golongan, dan sebagainya. Katanya Mas Anas juga punya agenda politik di Sumsel, Pak. Bisa diceritakan?
Ya, jadi Mas Anas ini pada saat partai melakukan munaslup ya, pertengahan Juli lalu terpilih sebagai ketua umum, dan pasca munaslup ini baru beliau berkunjung ke Palembang. Ada dua agenda sebetulnya ya. Satu, silaturahmi dengan para kader, bacalek yang notabene beliau tidak banyak mengenal kan. Ya, karena memang pada saat munaslup itu beliau belum banyak melakukan safari politik. Dan yang kedua, selain silaturahmi ada konsolidasi. Ya. Konsolidasi lebih banyak ke internal, tapi silaturahmi internal maupun eksternal. Makanya di dalam agenda kunjungan ketua umum kita, satu dalam rangka konsolidasi untuk memotivasi, memberikan semangat spirit kepada para kader politisi PKN di Sumsel, dan yang tidak kalah penting adalah melakukan dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat dalam kaitan tadi dua aspek tadi, bagaimana daerah ini kemiskinan, kemakmuran, apa fenomena yang ada di daerah. Nah, insya Allah persoalan-persoalan, apakah itu persoalan mengenai pertambangan, apakah itu perkebunan, pertanian, infrastruktur, dan sebagainya ya, itu nanti kita buka ruang dialog masyarakat. Masyarakat bertanya, Anas menjawab. Kapan dan di mana itu, Pak? Hah? Kapan dan di mana itu? Kita pada saat beliau tanggal 10 kita ajak ke Sekayu, Musi Banyasin. Masih banyak sih. Nanti ketemu tokoh, ketemu masa di sana ya, untuk melihat. Kebetulan juga ya, ini sebetulnya permintaan dari Pimcap ya. Jadi kita respon, kita apresiasi. Ya bukan kehendak kita, sebetulnya kehendak Pimcap untuk Mas Anas hadir di Musi Banyasin. Nah, nanti yang untuk di Palembang lebih banyak melakukan semacam arah kebijakan, motivasi ke internal partai. Di situ Mas Anas akan menyampaikan semacam ya narasi politik lah. Saya nggak mengatakan pidato politik ya, narasi politik ya, strategi apa, dasar-dasar apa perjuangan yang harus menjadi sesuatu yang harus ditanamkan ke masing-masing politisi kita ya, untuk melakukan semacam kegiatan-kegiatan program, semacam program pendekatan ke masyarakat ya, dan komit di dalam melakukan apa yang menjadi arah perjuangan Partai Kebangkitan Nusantara. Saya balik ke pemilih milenial tadi, Pak ya. Ya. 40% tadi Pak Al bilang pemilih itu kalangan milenial gitu ya. Bagaimana strategi PKN untuk menjangkau pemilih-pemilih yang muda seperti ini ya? Tadi dibilang medsos gitu ya. Nah itu gimana Pak? PKN apakah PKN itu punya medsos yang menyapa anak muda atau, dan masih ada ruang untuk DCT? Bisakah misalnya ada orang-orang muda yang mau bergabung misalnya sebagai kader atau sebagai caleg, kalau masih memungkinkan, itu gimana Pak? Ya, sebelum DCS kan ada bisa dimungkinkan Ya, ya. Artinya ada yang keluar atau apa bisa diganti sepanjang memenuhi persyaratan. Nah, di dalam strategi komunikasi ini, bicara lagi strategi komunikasi ya, ya salah satu yang kita lakukan PKN adalah melakukan strategi komunikasi ya, baik itu publikasi, branding dan sebagainya, 2/3 melalui media sosial. Karena media sosial kan lebih cepat, masif ya, viral, cepat viral, sepanjang konten-konten itu diterima oleh audiens ya. Nah, 1/3 kita menggunakan offline, jadi media konvensional. Nah, platform mana yang kita gunakan? Semua platform. Apakah itu Instagram, apakah itu TikTok, YouTube, Snack, menyampaikan pesan-pesan politik ya, yang memang notabene lebih mengarah kepada apa yang menjadi keinginan kalangan milenial gitu ya. Kedua adalah melakukan kegiatan-kegiatan
yang berorientasi kepada kalangan milenial gitu ya. Nah ini lagi kita mau bangun nih. Jadi kita akan melakukan semacam kegiatan, dialog politik melalui event-event gitu ya, yang memang mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini memang sesuai dan sama suasana batinnya dengan teman-teman milenial. Tanpa kami melakukan pesan politik di media sosial, ya jauh rasanya kami akan diterima oleh kalangan milenial. Kata kunci ada satu, bagaimana konten yang kami sajikan ya. Pesan politik sebagaimana kita mengemasnya ya, dengan style gaya milenial, insya Allah ya kan satu frekuensi dengan teman-teman milenial itu. Mas Wawan. Konten jadi intinya Pak ya, konten. Oke, kita mungkin ke Pak Al sendiri ya sebagai ketua Bapilu ya. Ya, saya baca-baca di sejumlah media katanya Pak Al maju juga untuk Insya Allah ke Senayan ya. Tentu Bapak punya pemetaan ya, orang-orang yang sudah maju bakal jadi kompetitor gitu ya. Ada banyak tokoh, kepala daerah segala macem lah ya. Itu gimana Pak? Optimis nggak nih bisa kursi cuma 8 kalau nggak salah ya, satu Sumsel ini gimana nih? Jadi segala sesuatu apapun mimpi, apapun obsesi harus optimis. Optimis ya. Nah, kalau kita udah nggak optimis, ada resum jalannya. Langkahnya pelan, kalau kita optimis langkahnya agak. Kalau pesimis kita akan jalan di tempat, kalau optimis bisa lari. Jalan cepat bisa lari kan gitu ya. Nah, dalam kaitan saya sebagai caleg DPR RI, sebetulnya saya mantan birokrat ya. 32 tahun saya di birokrat di Kementerian Perhubungan ya, yang juga notabene tidak abstraksi. Kami melakukan sesuatu secara konkret. Ya, membangun infrastruktur, jalan, pelabuhan. Nah, di dalam saya sebagai caleg ini, saya sangat prihatin gitu ya dengan kondisi wilayah di masing-masing daerah ya. Kayak kemarin saya dicoba silaturahmi dengan konstituen di Banyuasin ya. Ada namanya daerah pinggiran yang namanya Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Moratelang. Saya sangat miris itu ya dengan kondisi Indonesia saat ini, di mana transportasinya sangat unik dan ekstrim, ya, sangat tergantung dengan cuaca, pasang surut ya. Saya berpikir, kok sudah sekian tahun, 70 tahun Indonesia mereka, kok masih ada daerah yang masih belum mendapat perhatian. Nah, menurut kabar gitu ya, ini menurut kabar ya, kan banyak politisi-politisi ya, apakah itu pada tingkat DPR RI maupun tingkat provinsi, yang tidak langsung melihat daerah-daerah pemilihan itu. Jadi kalau dia tidak bisa melihat langsung, bagaimana dia merasakan ya persoalan-persoalan yang sangat fundamental yang ada di daerah. Nah, inilah motivasi saya ya kan, untuk membaktikan diri kepada bangsa negara, walaupun saya sudah pensiun, tapi mudah-mudahan secara akal ya, pikiran masih dapat memberikan kontribusi ke masyarakat luas ya, dan sambil ibadah. Kata Nabi itu jangan lupa itu, manusia yang bermanfaat bagi orang banyak, yang senang itu adalah manusia yang peduli kepada masyarakat banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu yang pertama. Yang kedua, saya meyakini takdir. Ya, saya tidak terlalu ngotot untuk jadi anggota parlemen. Saya jalani, ya kan, saya nikmati, saya senang, ya, berkompetisi secara fair. Ya, insya Allah, ya kan, kalau takdir saya, ya masih ada sebelum, kalau buku itu sebelum bab terakhir dalam kesimpulan itu masih ada. Oh, mudah-mudahan kan masih berguna bagi masyarakat. Itu salah satu yang menjadi keinginan saya untuk menjadi anggota parlemen pada tingkat DPR RI. Pak, tentu Bapak sudah mulai roadshow gitu ya untuk mengenalkan diri ke publik. Apa sih yang menjadi concern Bapak nantinya? Selain tadi sudah diceritakan daerah-daerah yang transportasinya tergantung dengan pasang surut air gitu ya.
Mungkin di daerah-daerah lain mungkin sudah Bapak petakan itu. Ya, saya kira tipikal daerah ini hampir sama ya. Iya. Kayak di Muba juga ada daerah pinggiran ya. Banyuasin mungkin sebagiannya wilayah-wilayah perairan. Dan salah satu hal yang sangat fundamental tadi adalah sarana transportasi. Kalau infrastrukturnya kan sungai, aliran sungai. Dan memang segmentasinya tinggi, artinya walaupun kita garuk karena kondisi airnya itu memang pekat lumpur, agak sulit kan. Hanya kita bagaimana berkreasi gitu ya. Apa nih solusinya? Saya terpikir, wah ini harus ada sarananya yang bisa layak untuk melewati apabila alur sungai ini dangkal. Ya, dangkal kan. Kalau kita melihat ada namanya kapal speedboat ya, yang suka bermain di rawa, ya kan? Dia tidak menggunakan baling-baling di bawah air, tapi dia pakai kipas angin, tenaga angin. Saya kira itu mungkin salah satu solusi ya, salah satu solusi. Tinggal bagaimana modifikasi untuk sesuai dengan kondisinya alur tadi gitu ya, sehingga mobilitas penduduk bisa lancar. Nah kalau mobilitas transportasi lancar, efeknya kan ke ekonomi akan meningkat. Tanpa itu dilakukan, ekonomi stagnan, tidak banyak bergerak. Nah, saya selaku caleg, ya sudah kayak kemarin saya bangun konstituen ke masing-masing masyarakat ya, berdialog, ya kan. Yang menjadi konsentrasi saya ya, adalah pasal 33, ya kan. Pasal 33 Undang-Undang 45 ya, di mana bahwa ya bumi dan alam dikuasai negara, tapi diperuntukkan oleh kemampuan rakyat secara luas dan merata. Nah inilah yang harus kita terjemahkan ya di dalam kerja-kerja politik ya, kerja-kerja pembangunan. Apabila nanti para politisi terpilih atau kepala daerah terpilih ya pasca kontestasi Pileg 2024, yang menjadi konsentrasi komitmen itu yang menjadi dasar perjuangan politik Partai Kebangkitan Nusantara ke depan. Jika nanti terpilih Pak Al, apa nanti yang mau diprioritaskan untuk Sumatera Selatan? Ya, salah satu tadi yang saya bilang tadi, saya sangat miris ya, di mana Provinsi Sumatera Selatan dari tahun ke tahun predikat provinsi tersebut itu tidak pernah lepas. Di satu sisi, Provinsi Sumatera Selatan ya kan memiliki kekayaan alam yang luas, perkebunan saya bilang, ya minyak, gas. Bagaimana pengolahannya? Masih dimonopoli umumnya. Rakyat masih sebagai penonton. Apa kendala utamanya? Kendala utamanya adalah mengenai regulasi. Nah, karena fungsi dewan adalah legislasi ya, itu salah satu yang akan menjadi perhatian saya untuk memperjuangkan, dan harus sinergi dengan anggota dewan, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Nah, sepanjang itu kita lakukan dengan semangat yang sama. Ya, ada perlakuan khusus dari pemerintah pusat bagaimana supaya kekayaan alam yang ada di daerah ini juga dapat dinikmati, dirasakan oleh masyarakat setempat. Nah, selama ini contoh mengenai non-migas ya, kan masyarakat sebagai penonton, mereka punya lahan ya, tapi di bawahnya ada kekayaan alam, ada batu bara, ada minyak, tapi mereka nggak bisa mengelola. Ya, karena dibelenggu oleh regulasi, akhirnya mereka melakukan pertambangan ilegal. Ya kan, ilegal, akhirnya apa? Di situ ada korban jiwa, ada kerusakan lingkungan, tanpa ada solusi pun sampai saat ini. Nah, inilah yang menjadi sisi perjuangan saya selaku anggota dewan kalau nanti dipercaya oleh masyarakat ya untuk duduk di tingkat nasional ya. Saya akan senantiasa melakukan semacam ya komunikasi, dialog bagaimana mengatasi solusi dalam rangka untuk menuju pasal 33 tadi. Itu yang menjadi konsentrasi saya. Itu Mas Oman. Mantap sekali ya. Mungkin terakhir Pak, sebagai Ketua Bapilu, apa sih pesan Bapak kepada para kader dan para caleg yang akan bertarung di 2024 nih? Silakan Pak. Ya, jadi sebagai partai baru ya, yang saya sampaikan tadi harus memiliki keberanian dan semangat.
dengan prinsip semangat, ya, itu yang paling utama. Tidak ada hidup tanpa masalah, ya. Tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah, gitu loh. Kalaupun lelah kita tahan, sabar. Tapi kita yakin mimpi kita akan terrealisasi pada Pileg 2024 mendatang. Gitu. Oke, Tribuners, sudah tak terasa hampir 1 jam ya, setengah jam kita bicara soal politik dengan Pak Al-Bahuri, tentang dinamika politik Sumsel dan visi misi PKN Sumsel dalam menembus parlemen pada 2024 mendatang. Demikian bincang-bincang kita dengan Pak Al-Bahuri. Mudah-mudahan bisa jumpa lagi di fase-fase mendatang dengan topik-topik yang lebih menarik. Assalamualaikum.